Selamat pagi semuanya. Oke, pegangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita memasuki awal weekend yang baik ini, Nak. Di hari Senin pada pagi hari menjalankan rutinitas seperti biasanya, yaitu proses belajar mengajar, yang dimana kalian di sini insya Allah akan mendapatkan wawasan sedikit banyak tahu tentang materi yang nanti akan coba sama-sama kita paparkan, kita pahami. Nah, sebelum lanjut ke materi, tolong dipimpin berdoa oleh ketua kelasnya sebagai awal rasa syukur penanda kegiatan kita dimulai. Boleh ke depan? Bersiap. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ketua kelasnya Talita. Ya. Oke, kita sebelum ke materi juga tolong dicek sekelilingnya, barangkali ada yang kurang pas, kurang bersih, ya, dari laci mungkin atau bawah kolong meja dicek. Kalau untuk rapian Bapak rasa sudah rapi lah ya, karena kalian kelas 10 fase E pasti sudah tahu mana atribut yang harus dipakai. Tapi untuk kebersihan kita perlu selalu melakukan ya penindaklanjutan. Oke, kira-kira hari ini ada yang berhalangan hadir, Nak? Tidak ada, berarti full tim ya, full tim lengkap. Alhamdulillah tidak ada yang izin, tidak ada yang sakit, sehingga pada hari ini insya Allah materinya bisa lengkap tersampaikan ke semua peserta didik yang berjumlah 40 ya. Oke, 40. Ada yang tidak hadir? Siapa? Siapa namanya tadi? Maulana. Muhammad Maulana sama Ririn. Oke ya, berarti tidak jadi full tim. Insya Allah mudah-mudahan yang memang berhalangan izin ataupun sakit segera diperlancar semua ya, dipermudah urusannya. Oke. Ada yang kira-kira ingat minggu lalu kita belajar materinya sampai mana, Nak? Kira-kira kemarin ada yang ingat tidak? Ya, pada hari Jumat. Ada yang ingat? Kalau Bapak tidak salah ingat, itu tentang buku besar, ya, posting buku besar. Coba menurut kalian nih, apa sih buku besar itu seperti apa kemarin minggu kemarin? Ya, nggak apa-apa. Yuk Silvian. Buku besar itu dari perpindahan transaksi ke jurnal, terus dari jurnal itu dipindahkan ke buku besar. Buku besar itu pengelompokannya. Oke, betul. Pengelompokannya, buku besar itu untuk mencatat pengelompokannya. Oke, Bapak rasa semuanya sudah paham karena memang sudah sesuai KKTP, nilainya sudah sesuai KKTP semua. Jadi kita lanjut ke bab berikutnya, ya, tentang bagian dari spreadsheet. Di mapel ini ya, spreadsheet, kalian akan belajar bagaimana secara umum ya mengaplikasikannya di aplikasi pembelajaran. Sebelum itu semua bisa lihat ke depan. Bapak tampilkan tentang PPT, salah satu bentuk motivasi ke kalian bahwa memang kalau belajar itu harus semangat, Nak. Harus rajin, tidak boleh lelah. Karena nantinya kalian akan merasakan bagaimana yang efeknya kalau tidak belajar, ya. Oke. 5 ways of thinking that will improve your life.
ya, a growth mindset, a positive mindset, an open mindset, creative mindset, and confident mindset. Jadi kalian pasti akan punya pemikiran yang berkembang, pemikiran yang positif, pemikiran yang terbuka, pemikiran yang kreatif, dan pemikiran yang percaya diri. Kalian lebih percaya diri dalam mengambil suatu keputusan. Tuh ya. Ini yang pertama. Kemudian akuntansi. Selalu berbicara dengan angka, tentang angka, sama halnya dengan matematika. Apa yang kira-kira kita bisa sukai, kita gemari dengan akuntansi? Bahwa pertama, pikirkan, it's just number, so don't be afraid. Ya, akuntansi hanya angka, jadi jangan takut. Seperti itu, hanya berupa angka. Ya, kita aplikasikan, kita kerjakan, semuanya bentuknya angka. Siapa yang takut angka? Nggak ada ya? Oh, semuanya berani. Oke, Bapak juga perlu sampaikan karena memang ini lagi musim ya, apalagi tawuran dan sebagainya, hal-hal negatif. Cegah perundungan dari dalam kelas. Perlakukan teman-teman dengan ramah dan hormat. Pilihlah kata-kata, kalau mau ngomong tuh di filter dulu ya, tanpa harus menyakiti perasaan temannya. Kemudian jangan takut untuk melaporkan perundungan kalau ada di kelas ini. Tapi Bapak yakin sih tidak ada, ya, tidak ada. Semuanya berteman, semuanya berkelompok, semuanya menjadi rombel atau rombongan belajar ya. Kemudian jadilah pendengar yang baik saat seseorang ingin bercerita atau membagikan masalah. Semua dari latar belakang yang berbeda nak. Jadi selalu ada masalah. Kalau misal temennya ingin curhat, curi hati kan, atau ingin sharing, didengarkan saja selama kita bisa menanggapi, merespon ya. Karena memang dengan menuangkan permasalahan ke sekitar kita, ke sahabat kita, insya Allah akan lebih lega gitu kan. Nah, kesepakatan kelas tadi dari 5 ini kita sudah menerapkan menjaga kebersihan. Tadi alhamdulillah tidak ada yang telat, disiplin ya, saling tolong menolong, berkata sopan dan saling menghormati. Karena memang kelas 10 AKL ini super ya, super hormat, super sopan, super santun gitu kan. Betul nggak? Betul. Oke, kemudian perlu diingat kita memang dalam implementasi kurikulum Merdeka nak. Kalian fase E itu kelas 10 ya. Jadi perlu yang namanya hafal seperti ini. Ini kurikulum baru. Kalian juga pasti sering, malah tiap hari mungkin ya, mendengar bahwa kita harus menerapkan 6 dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa, sudah. Berkebinekaan global, sudah. Kreatif, kemudian bernalar kritis, mandiri, bergotong royong, juga sudah. Ini harus diterapkan dalam setiap pembelajaran. Ada bentuknya, ya. Jadi kita lanjut saja. Dan hari ini, ya, kesepakatan kelas kita selanjutnya, Bapak akan memberikan semacam tes ya, memang tes kognitif individu dan tes kognitif diskusi. Semuanya memakai aplikasi yang kemarin Bapak sudah menginformasikan melalui ketua kelas. Jaga-jaga, kalau listriknya padam, infokusnya error, laptop Bapak bermasalah. Jadi jaga-jaga, itu salah satu bentuk antisipasi. Jadi tiap nanti Bapak beri tugas, tiap kali kalian nanti memaparkan juga, berdiskusi, Bapak akan kasih waktu sebagai penanda. Oh, waktunya misal 10 menit, nanti muncul nih di sini. Ya, kalau misalnya 10 menit udah injury time ya, berarti udah selesai seperti itu. Ya, bisa. Ini untuk melatih kecepatan bekerja kita juga, kefokusan kita bekerja juga. Seperti itu. Setuju ya? Setuju. Oke. Selanjutnya ke PPT. Recording in progress. Oke. Pemahaman bermakna. Perlu selalu kita sampaikan bahwa dalam kurikulum Merdeka ini ada beberapa hal yang memang itu sifatnya istimewa ya. Salah satunya adalah setiap pembelajaran itu mempunyai pemahaman bermakna nak. Setiap materi itu punya yang namanya bagaimana cara memahami dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sama seperti waktu kita belajar tentang karakter data ya,
mengolah karakter data, menghitung data, mengaplikasikan rumus, dan membuat grafik adalah strategi dalam penyelesaian pekerjaan dalam aktivitas belajar maupun bekerja yang bersifat numerasi dalam tingkatan think and skill. Jadi nanti kalian itu akan belajar bagaimana cara mengupdate gitu kan, cara berpikir dan cara bekerja. Lewat apa Pak? Lewat media. Media apa Pak? Pembelajaran. Pembelajaran apa Pak? Aplikasi. Gitu kan. Kemudian perangkatnya yang dipakai apa Pak? Bisa laptop atau apalagi HP. Seperti itu. Ya. Bagaimana cara meningkatkan cara berpikir kita? Ya. Kemudian bentar. Ya, cara berpikir kita dan cara kemampuan kita, itu kan kompetensi, knowledge, dan yang paling penting adalah attitude nak. Dimanapun kita beraktivitas, attitude nomor 1, gitu ya, santun, sopan, dan Bapak sudah temukan di sini. Oke, pertanyaan pemantik, ya, Bapak pingin dengar dari 2 orang, nanti sampaikan berdiri, ya. Pertanyaan pemantik, apakah kalian tahu tentang rumus matematika secara umum yang sering digunakan? Dan apakah kita bisa menerapkan rumus tersebut pada aplikasi di komputer? Oke, angkat tangan yang pertama. Ya. Ya, saya tahu secara umum rumus matematika yang sering digunakan yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, perpangkatan, dan pembagian. Bisa karena dalam menggunakan komputer tentunya kita membutuhkan sejumlah program aplikasi. Tujuannya adalah untuk memudahkan kita dalam melakukan beberapa hal. Oke, terima kasih. Satu lagi. Kemarin? Ya. Jawabannya ya, saya tahu rumus matematika paling sering dipakai atau secara umum adalah rumus bangun data, rumus kecepatan jarak dan waktu, diskon. Terus yang kedua, bisa karena teknologi sekarang dapat memudahkan kita untuk belajar dan bekerja. Oke, betul. Dua-duanya betul nak. Yang pertama, ya, apakah kalian tahu rumus matematika secara umum yang sering digunakan? Itu ada 4. Penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Itu saja dasarnya, ya, dalam rumus matematika yang sering kita jumpai. Kemudian, dan apakah kita bisa menerapkan rumus tersebut pada aplikasi di komputer? Bukan bisa ya nak, tapi sangat bisa, gitu kan? Gak apa-apa, ya, sangat bisa. Apapun dimudahkan dalam pekerjaan. Contohnya kalian selalu tiap hari pegang gadget kan, HP, gitu kan? Mungkin kalian gelisah kalau nggak pegang, gitu kan? Jadi semuanya dimudahkan lewat aplikasi komputer. Kalau misalnya kita hitungan, ada itu aplikasi yang tentang matematika, mungkin kalau di akuntansi ya, MIOP, Accurate, seperti itu ya. Kalau di matematika sendiri banyak sekali ya, simbol, banyak sekali aplikasi yang ada untuk memudahkan kita dalam menerapkan rumus matematika. Nah, identifikasi masalah. Kita belajar itu selalu berawal dari masalah. Jika tidak masalah ya project yang sedang kita kerjakan, tapi yang kita angkat di sini adalah masalah. Ya. Bagaimana cara pengaplikasian rumus matematika yang bersifat umum tersebut tadi yang sudah dijelaskan oleh teman kalian dalam aplikasi spreadsheet program pengolah pada mata pelajaran akuntansi. Ya, jadi nanti kita di sini akan berdiskusi menemukan solusi win-win solution tadi. Bagaimana cara mengerjakan soal atau tugas yang berkaitan dengan rumus matematika di dalam spreadsheet, ya. Oke. Nah, itu tadi awalan, ya nak. Awalan tentang pembukaan pertemuan kita hari ini, pagi ini. Dan kita langsung saja ke pemaparan materi. Di sini Bapak punya video singkat. Bapak referensi dari YouTube dan kalian bisa cari ya, menemukan referensi dimanapun. Nah, ini adalah materi mengentry data berdasarkan rumus matematika. Bapak putar, kalian simak.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materi pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai mengentry data berdasarkan rumus matematika. Jadi nanti kita akan pertama belajar tentang penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan perpangkatan jika menggunakan rumus yang ada di Microsoft Excel. Recording in Oke, progress. untuk mengisi waktu kita langsung saja ke prakteknya ya, biar lebih paham. Kita lanjut ke Microsoft Excel, langsung saja kita praktek. Dan sekarang kita lihat dari tabel ini ya, ini operasi matematika yang kita buat dari Microsoft Excel. Nah, di sini ada variabel X, variabel Y, berikut dengan angka-angkanya. Kemudian ada operasi itu kita akan menjumlah X tambah Y, kemudian X kurang Y, X bagi Y, X kali Y, dan X pangkat Y. Oke, berarti di sini X tambah Y berarti berapa? X-nya berapa? Nomor 1, 12 tambah 5. Ini kurang berarti 12 kurang 5. X bagi Y 12 bagi 5, dan X kali Y 12 kali 5, X pangkat Y berarti 12 pangkat 5. Sama juga dengan yang ini ya. Nah, sekarang kita coba menjumlahkan. Oke, sama dengan X-nya. Nah, di sini kalau di Microsoft Excel ketika kita mau menambahkannya, nah yang muncul itu dia bukan angka, tapi letak dari selnya. Misalnya angkanya 12 dan kita mau jumlahkan. 12 ini letaknya di mana selnya? Di kolom B baris ke-2. Jadi yang muncul itu B2 ini selnya ya, bukan angkanya 12 tapi selnya. Letak angkanya ini di mana? Dia di kolom B baris ke-2. Oke, kita tambah, berarti angka tambah. Maaf, angka tambah. Oke, angka tambah. Y-nya di C2, angka 5 di C2. Oke, ini kita enter aja. Oke, udah dapet ya, 17. Jadi ini dia rumusnya muncul di sini di fx ini muncul rumusnya sama dengan. Jadi kalau kita melakukan rumus ya maupun jumlah atau apapun itu, jangan lupa menambahkan tanda sama dengan di depannya ya, kayak gini. Oke. Nah, kalau untuk ke bawahnya kayak gini, karena dia ke bawah sama nambah juga, ini nggak perlu kita cari satu-satu. Nah, kita arahkan kursor kita, mouse kita ke bawah sebelah kanan ya, sampai dia berbentuk tanda tambah hitam kayak gini. Kemudian kalian tarik ke bawah. Oke, udah dapet ya, hasilnya benar ya. 10 tambah 2, 12, 15 tambah 5, 20. Oke, sekarang yang kurang sama dengan X yang tadi sama juga dengan B2 ya kan, kurang. Nah, angka kurang kayak gini dia, di kurang sama Y, enter. Oke, 12 kurang 5 sama dengan 7. Nah, ini juga kalian tarik aja ke bawah, di drag aja ke bawah, gak nyari satu-satu dia. Oke, ini udah dapet. Kemudian di shoot yang ini ya. Sekarang kita bagi ya, sama dengan Semuanya tadi. Udah. 12. Suka. Cari di sini angka strip kayak gini ya, angka strip ya. Kemudian dibagi 5. B2 bagi C2. Kemudian di enter. Oke, ini ya dibagi ya. 12 bagi 5 2,4. Sekarang di drag ke bawah. Oke, ini kemudian dikali sama dengan 12. Nah, kalau misalnya kali, dia pakai tanda bintang.
Oke, dikali 5, enter. 60 ya, 12 kali 5, benar. Tinggal di drag aja ke bawah. Oke, sekarang kita mau buat X pangkat Y, berarti 12 pangkat Y, Y-nya berapa? 5. 12 pangkat 5, berarti sama dengan 12. Kita cari angka pangkat ya. Kayak gini, ini angka pangkat ya. Operasi hitung kalau di Microsoft pangkatnya kayak gini. Kalau kalinya dia kayak gini ya. Kemudian dipangkatkan ke 5. Enter. Oke, ini karena banyak jawabannya, jadi dia pakai 2E tambah 05 ya. Drag ke bawah. Oke, ini dia. Ini karena dia banyak, nggak bisa muncul ya kalau kayak di kalkulator. Sama, dia nggak muncul angka 00-nya banyak, jadi dia 2E tambah 05 gini. Ini nggak apa-apa, ini udah benar. Oke, sekian pelajaran kita untuk hari ini. Semoga kalian mengerti ya yang menjelaskan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke nak, itu tadi penayangan ya, video dari YouTube yang Bapak